Wibi, Ya. gue punya cerita tentang laki-laki yang gak sengaja ngelihat korban gantung diri di pohon dekat rumahnya. Tapi berujung jadi diteror satu keluarga sama korban itu. Oh. Jadi ada laki-laki, kita sebut aja namanya Iwan. Nah, Iwan ini tuh tinggal di Jawa Barat, tepatnya kayak di perkampungan gitu. Nah, sekitar jam 4 pagi, Iwan ini tuh dibangunin sama orang rumahnya. Karena ada tetangganya yang umurnya udah 80 tahun, tewas gantung diri di pohon jambu. Wow. Di situ tanpa mikir panjang, Iwan tuh langsung jalan ke tempat kejadian, yang cuma jaraknya tuh 10 meter dari rumahnya dia. Pas sampai di keadaan yang masih gelap, banyak banget tuh dia ngedenger orang-orang udah kumpul sambil kedengeran kayak suara-suara istighfar sama tangisan. Di situ Iwan ngeliat sosok laki-laki umur 80 tahun dengan badannya tuh kurus, kecil, ngegantung di pohon jambu itu. Mukanya nunduk, matanya merem, dan dari mulutnya keluar darah yang hampir beku karena dingin banget tuh udaranya. Makin siang, banyak warga tuh yang makin ngumpul. Nah, setelah polisi datang, akhirnya jam 11 mayatnya tuh diturunin Moibi. Terus siangnya Iwan juga sempat ikut sholatin jenazahnya sampai ke prosesi penguburan. Kebetulan Iwan tuh punya kemampuan lebih lah kayak sixth sense gitu. Jadi pernah pas Iwan lagi mandi, tiba-tiba Iwan tuh ngerasa ada orang yang berdiri di belakang dia. Tapi pas dia nengok, gak ada siapa-siapa sama sekali. Sampai akhirnya Iwan tuh izin pamitan lah pulang ke kosannya dia di Bandung. Kira-kira pas maghrib, Iwan sampai ke kosan, dia istirahat dulu tuh. Kayak tidur-tiduran di kosan dulu sambil merem-merem. Tapi Muibi, pas Iwan lagi merem, dia tuh kayak kebayang korban gantung diri di pohon jambu itu lagi. Karena dia gak mau kebayang-bayang itu, akhirnya dia ngambil handuk lah, terus dia mandi. Nah, pas dia mau mandi, lagi-lagi dia tuh ngerasa kayak ada orang di belakang dia. Iwan di situ mulai ngerasa gak beres tuh. Dia langsung cepet-cepet selesain mandinya, terus dia ambil wudhu dan sholat maghrib. Terus dia lanjut ngaji dan baca-baca surat pendek lah biar dia tenang. Besokannya, Iwan langsung nelfon lah ke kakaknya yang tinggal di rumahnya. Dia cerita tuh kalau dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Apalagi kalau dia lagi mandi, selalu ngerasa ada orang di belakang dia. Tapi kakaknya di situ cuma bilang, udah jangan diomongin. Tapi karena penasaran, Iwan nanya tuh kenapa. Akhirnya diceritain lah kalau sebenarnya semalam semua orang tuh didatengin. Jadi ada salah satu tetangga depan rumah Iwan, pas lagi tidur, digangguin kayak ada yang narik pundaknya. Terus semua pintu di rumah warga tuh diketokin. Dan hampir di setiap malam, warga tuh ngedenger kayak ada suara kecekek di samping rumahnya. Waduh. Ataupun kalau ada orang yang punya pohon, di samping, depan, atau belakang rumahnya tuh kayak ngeliat ada orang yang ngegantung terus berayun-ayun gitu. Oh. Sampai akhirnya warga tuh ngelakuin penembangan pohon massal yang ada di sekitar rumah mereka. Nah sekarang Moibi, cerita tentang teror yang terjadi di rumah Iwan. Jadi suasana perkampungannya tuh sekarang jadi sepi banget karena lebih banyak orang. Pas udah jam 6 sore, orang-orang tuh pada milih diem di rumah aja. Sampai-sampai banyak keluarga yang milih untuk tidur rame-rame di ruang tengah rumah mereka, bareng satu keluarganya. Karena takut diteror gitu. Betul. Karena di terornya tuh udah makin parah lagi. Kayak banyak suara-suara aneh, atau kayak kejadian ketika mereka sendirian, termasuk si keluarganya Iwan. Nah kata Iwan, pas satu keluarganya mau tidur di ruang tengah, tiba-tiba semua anggota keluarganya tuh ngerasa suasana tuh makin mencekam banget. Dan tiba-tiba tuh kayak ada bunyi serak-serak, terus gorden tuh kebuka sendiri. Terus handle pintu juga naik turun. Terus ada piring keramik tuh jatuh semua dari lemari di dapur. Bunyi panci juga ada kayak orang yang lagi masak di dapur. Pokoknya di situ semua orang ketakutan. Ditambah ada ponakan Iwan yang tinggal sama keluarganya Iwan. Dia tuh baru 2 tahun umurnya. Dia tuh nangis-nangis terus. Akhirnya bapaknya Iwan bangun, nyalain lampu, dan dia meriksa lah keadaan rumah, termasuk ke dapur. Pokoknya semua orang tuh ketakutan. Ditambah ponakan Iwan yang tinggal di situ, yang baru 2 tahun, dia tuh nangis-nangis. Akhirnya bapaknya Iwan tuh bangun, nyalain lampu, dia meriksa keadaan rumah termasuk ke dapur, bahkan sampai ke halaman belakang rumah. Terus dia tuh berdiri di luar ngeliatin kuburan dari teras rumah Iwan. Jadi Moibi, jarak rumah Iwan ke rumah korban gantung diri itu kan cuma 10 meter. Dan ke kuburan tempat dikuburin korban itu cuma sekitar 20 meteran lah.
Jadi masih kelihatan tuh. Deket banget juga kan. Iya, betul. Akhirnya semua orang tuh ngumpul gerombol di ruang tengah. Semua tuh kelihatan ketakutan dan di situ bapaknya Iwan tuh ngajak semua orang buat yasinan. Di saat kondisinya gorden tuh masih ketutup kebuka sendiri. Suara ribut tuh makin gaduh, tapi mereka semua nggak berhenti yasinan sampai pelan-pelan suaranya tuh hilang dengan sendirinya. Nah, pas semua suara udah hilang, bapaknya Iwan akhirnya mutusin untuk ngajak semuanya istirahat. Tapi Moibi, lewat tengah malam, tiba-tiba ada bunyi kayak suara orang kecekek gitu, terus sesak nafas, dan tiba-tiba tuh hening. Dan gak berapa lama, ponakannya Iwan yang tadinya sempat nangis, tiba-tiba tuh teriak-teriak, sakit-sakit sambil megang lehernya. Terus ponakan ini ngomong, "Mama, ayo pulang, Mama, ayo pulang." Terus ibunya ini ngomong, "Pulang kemana, Dek? Ini kan rumahnya Dede." Terus si ponakannya Iwan ini ngomong, "Pulang," tapi sambil nunjuk ke arah rumah tetangga Iwan yang gantung diri itu. Oh. Sambil ngomong, "Mama sakit, berdarah, sakit Mama." Di situ ponakannya Iwan tuh terus-terusan nangis sambil nunjuk-nunjuk ke arah rumah tetangga Iwan itu. Tapi tatapan matanya tuh kosong dan gak keluar air mata sama sekali. Kayak kesurupan gitu, Nat. Iya bener, Moy. Anehnya lagi, tiba-tiba dia tuh bisa ngomong dengan jelas. Soalnya sebelumnya, emang anak umur 2 tahun itu tuh belum bisa ngomong, Moy. Singkat cerita, sampai 2 hari 2 malam, ponakannya Iwan tuh nangis terus sampai dia lemas. Keadaan kampung juga makin genting, teror demi teror mengyono. Sehari setelah dimakamin, kuburan itu emang retak gitu. Tanahnya kebelah, dari ujung batu nisan sampai ke kaki. Bapaknya Iwan tuh masih berdiri di depan kuburannya sambil kayak ngerutin dahi gitu. Karena baru pertama kali ngelihat kuburan baru yang kayak kebelah gitu. Akhirnya gak lama bapaknya Iwan tuh kayak mulai ngerasain badannya dia tuh merinding. Terus bulu kaki sama bulu tangannya tuh mulai berdiri gitu loh. Dari tanah kuburan yang kebelah di depannya dia itu, tiba-tiba tuh keluar asap putih tipis. Terus dicoba tutup lah sama si bapaknya Iwan pakai gundukan tanah di depannya. Dan pas dia berdiri, asap